Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Makassar, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Diduga korsleting listrik sebuah ruko di Kabupaten Sinjai ludes dilalap api. Warga Kota Parepare geger dengan penemuan mayat pria lanjut usia yang membusuk di gubuk. Ratusan calon haji asal Kabupaten Pindrang jalani pemeriksaan kebugaran sebelum berangkat ke Tanah Suci. Bantuan langsung tunai minyak goreng masih disalurkan ke ribuan warga di Kota Makassar. Kali ini menyasar warga yang belum pernah sama sekali menerima bantuan dalam bentuk apapun selama pandemi COVID-19. 4.000 kupon bantuan langsung tunai BLT minyak goreng dari pemerintah disalurkan kepada masyarakat di Kota Makassar. BLT minyak goreng tersebut disalurkan lewat jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Bantuan dari pemerintah itu untuk membantu mendorong pemulihan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19. Warga penerima BLT minyak goreng senilai Rp300.000 pun merasa senang. BLT minyak goreng. BLT minyak goreng. Iya, minyak goreng. Senilai berapa rupiah? 300.000. Jadi dibentuk uang ya? Ya, berbentuk uang. Jadi diperuntukkan untuk beli minyak goreng? Iya. Yang belum pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah. Pangdam 14 Hasanuddin mengatakan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng diberikan kepada ribuan warga Kota Makassar yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Sistem penerimaan dan penyaluran ini pakai sistemnya, tidak sembarangan. Jadi tidak sembarangan bahwa masyarakat itu melapor. Ini sudah ada datanya, ada datanya di aplikasinya, itu kita masukkan. Apabila masyarakat ini sudah pernah sebelumnya mendapat BLT, itu tidak akan dapat lagi. Jadi akan terblok tersendiri. Jadi hari ini kita kan masih PPKM dan masih pandemi COVID, sehingga kita juga mengundang saudara-saudara kita yang masih mau divaksin atau belum vaksin. Dengan kesadaran mereka datang untuk di booster dan juga sekaligus menerima BLT ini. Selain menyalurkan BLT minyak goreng, Kodam 14 Hasanuddin juga membagikan bingkisan sembako kepada warga kurang mampu menggunakan sepeda motor lewat Babim Kamtimnas. Sainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Setelah tertunda karena pandemi, ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Pindrang mulai bersiap-siap untuk menginjakan kaki ke Tanah Suci. Sebelum berangkat, mereka harus menjalani pemeriksaan kebugaran agar stamina tetap terjaga saat menjalankan ibadah haji. 163 calon haji asal Kabupaten Pindrang mengikuti pemeriksaan kebugaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Pemeriksaan kesehatan itu meliputi kelenturan tubuh calon haji dengan melakukan senam hingga jogging di lokasi Taman Pintar. Kepala Seksi Kesehatan Kerja Lingkungan dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang mengatakan pemeriksaan kebugaran calon haji ini untuk mengetahui stamina calon haji, sehingga calon haji tidak mengalami kendala dalam menjalankan ibadah selama berada di Tanah Suci Mekah. Nah, kemudian tujuan dari pengukuran tes kebugaran ini untuk mengetahui tingkat stamina dan meningkatkan status kesehatan para calon jamaah haji. Yang kedua, diharapkan terjadi kelenturan otot-otot dan sendi dan sirkulasi darah yang semakin lancar sehingga kesehatan jantung tetap terjaga. Nah, kemudian hari ini direncanakan 163 calon jamaah haji untuk pengukuran kebugarannya. Semua yang telah menyelesaikan pengukuran kebugaran ini diintegrasikan ataupun dilanjutkan dengan pemeriksaan gula darah sewaktu untuk mengetahui tingkat status kesehatan dan menjaga gula darah dari para calon jamaah haji Kabupaten Pindrang. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memeriksa gula darah, tekanan darah, hingga berat badan setiap calon haji yang akan diberangkatkan bulan depan. Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama Kabupaten Pindrang juga memberikan pendampingan kepada setiap calon haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang.
Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku jelang Idul Adha, seluruh hewan kurban di Kota Parepare mulai diawasi. Dalam seminggu terakhir ditemukan 3 ekor sapi bergejala penyakit Brusela. Kebijakan karantina 14 hari untuk hewan kurban pun mulai diberlakukan. Satgas Pengawasan Penyakit Mulut dan Kuku memeriksa kesehatan hewan kurban yang hendak dikirim ke Pulau Kalimantan melalui pelabuhan di Kota Parepare. 3 ekor sapi dinyatakan tidak layak untuk dikirim ke daerah tujuan karena memiliki gejala penyakit Brusela. Dokter Hewan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan PKP Kota Parepare mengatakan 3 ekor hewan yang dikirim ke daerah lain tidak memenuhi syarat dan harus dikembalikan ke daerah asal. Sementara hewan kurban yang memenuhi syarat harus menjalani karantina selama 14 hari ke depan. Di fokus kita itu betul-betul kita antisipasi jangan sampai ada ternak dan betul-betul memastikan bahwa ternak yang masuk ke Parepare itu adalah ternak yang benar-benar bebas daripada PMK ya. Kepala Satgas Penanggulangan PMK Kota Parepare mengatakan Satgas telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi ternak yang mengidap penyakit mulut dan kuku, baik yang akan masuk ke Kota Parepare maupun yang akan dikirimkan ke luar daerah. Kita melakukan pengecekan setiap saat ada pengiriman, kami koordinasi, dan barang yang keluar ataupun barang yang tiba di wilayah Parepare ini, barang yang akan berangkat keluar kota dari Parepare, kami lakukan pengecekan apakah dalam kondisi sehat atau bagaimana. Adapun Kepala Stasiun Karantina Pertanian SKP Kelas 1 Kota Parepare mengatakan sebagai pintu keluar masuk pengiriman hewan ternak, pihak karantina memperketat pengawasan terhadap penyakit PMK dengan melakukan karantina selama 14 hari yang sebelumnya hanya dilakukan selama 3 hari. Jumlah sapi ada 323 ekor. Kemudian kambing ada 69 ekor. Nah, rencananya kalau 14 hari tidak ada gejala kita lakukan pelepasan. Tapi ini untuk kurban semua, Pak? Sebagian besar untuk kurban. Ini campur ada juga yang memang rutin dan dikirim ke Kalimantan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan yang akan dikirim ke daerah lain, Satgas Penanggulangan PMK juga melakukan pemeriksaan hewan kurban yang dijual masyarakat. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan PKP Kota Parepare mengatakan kolaborasi Satgas dengan pihak PKP untuk memastikan hewan yang masuk dan keluar Kota Parepare tidak terindikasi PMK. Dan dari hasil pemeriksaan belum ditemukan adanya indikasi penyakit PMK di Kota Parepare. Kami turun ini untuk memastikan terhadap PMK yang ada di Kota Parepare, dan alhamdulillah pada pemeriksaan yang tadi ya dokter, kami tidak menemukan gejala-gejala klinis yang mengarah kepada PMK tersebut. Selain memeriksa hewan ternak jenis sapi, Satgas Pengawasan PMK juga memeriksa ratusan ekor kambing yang hendak dikirim ke Pulau Kalimantan. Sekitar 300 ekor sapi dan 69 ekor kambing akan dikarantina sebelum dikirim ke Pulau Kalimantan untuk hewan kurban. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Makassar hari ini. Atas nama rekan kerja bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.